Bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022 merupakan 2 bulan yang penuh drama, penuh ups and downs, dan aku sampai kepikiran untuk berhenti ngonten aja di YouTube karena saking kacaunya hidup aku di 2 bulan itu. Tapi untungnya memasuki bulan Agustus, hidup aku berangsur-angsur normal dan aku bisa duduk lagi depan kamera dan ngoceh panjang lebar kayak gini. Oh iya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu juga, ini penting nggak penting sih. Jadi waktu bulan Juli kemarin aku ulang tahun, terus aku dikadoin ini sama suami aku, Onyx Books Nova Air, dan ini ada stylusnya. Jadi bisa nulis-nulis di sini. Sekarang kalau aku bikin rekaman video YouTube ataupun rekaman video pendek yang butuh skrip, aku nulis skripnya di sini dan aku nyontek gitu sambil rekaman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke wrap up buku-buku yang aku baca di bulan Juni dan bulan Juli 2022. Ini dia daftar buku-bukunya. Buku pertama yang aku tamatkan di bulan Juni adalah Red Queen by Victoria Aveyard. Ini adalah buku fantasi yang kayaknya diterbitkannya udah lumayan lama deh, mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014 ya. Jadi novel fantasi ini menceritakan tentang sebuah dunia yang dihuni oleh 2 jenis manusia, yaitu manusia silver dan manusia red. Manusia silver itu memiliki darah perak, sedangkan manusia red atau merah itu darahnya ya merah, kayak kita manusia biasa. Dan manusia golongan silver ini diberkahi oleh kemampuan sihir untuk mengendalikan elemen-elemen di alam seperti api, air, angin, dan sebagainya. Sedangkan manusia-manusia red yang dianggap sebagai warga kelas 2 dijadikan budak dan tinggal di kota-kota yang kecil dan miskin. Status quo itu terancam berubah ketika tokoh utama dalam novel ini, yaitu seorang gadis red bernama Mare, tahu-tahu menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan elemen listrik seolah-olah dia memiliki kekuatan sebagai seorang silver. Aku baca ini bareng sesama booktuber yaitu Din, dan kita berdua itu sama-sama kesulitan menyelesaikan buku ini karena di beberapa part itu rasanya gimana ya, boring. Kita tuh sama-sama merasa kalau novel ini tuh kayak nggak punya ciri khas sendiri. Kayak ada bagian-bagian yang mirip sama trilogi Shadow and Bone, ada bagian-bagian yang mirip Hunger Games. Terus kata Din juga ada beberapa bagian yang mirip serial Divergent dan The Selection yang ditulis oleh Kay Rakas. Aku dan Din Zoom meeting panjang lebar untuk bahas buku ini. Nanti kalau Din udah merilis video diskusi kami, aku akan cantumkan linknya di description box. Buku selanjutnya yang aku selesaikan di bulan Juni adalah Why We Sleep by Matthew Walker. 2 thumbs up banget buat Matthew Walker, penulis buku ini, yang merupakan seorang sleep scientist karena dia itu benar-benar berdedikasi untuk sharing ilmu yang dia dapatkan soal tidur dan pentingnya tidur. Saking dia menganggap tidur itu adalah sesuatu yang penting banget bagi tubuh manusia, dia itu sampai ngomong di buku ini kalau nggak apa-apa kalau kita ketiduran karena bosan baca bukunya. Kalau kalian ngantuk saat baca buku ini udah tidur. Dan dia juga bikin podcast yang isinya itu tentang ilmu-ilmu sains seputar tidur. Dan dia juga ngomong di podcast itu, kalau kalian ketiduran dengerin podcast aku, I will be a very happy person. Jadi aku bener-bener senang aja gitu sama penulis buku ini yang all out banget dalam membagikan ilmunya seputar ilmu tidur. Jujur aku butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya menyelesaikan buku ini. Karena awalnya aku baca buku ini versi digitalnya di script dan terlalu banyak fakta ilmiah dan aku tuh ngantuk gitu baca buku yang di script itu. Jadi aku DNF buku itu, tapi beberapa bulan lalu aku lihat ada salah satu bookstagram ngasih info di story kalau dia pre-loved buku ini. Jadi ada sesuatu yang menggelitik rasa penasaran aku. Ya udah, aku beli buku ini dengan harga yang miring karena pre-loved dan akhirnya aku lanjut baca. Dan sensasinya beda aja sih waktu baca buku fisiknya. Aku nggak bisa berhenti baca dan fakta-fakta seputar tidur, fakta-fakta ilmiah yang entah gimana kerasa membosankan waktu aku baca di buku digital, jadi kerasa asik begitu aku baca di buku versi fisiknya ini. Buku ini berhasil bikin aku merasa sangat bersalah kalau aku tidur kurang dari 8 jam. Dan buku ini juga yang membuat aku bertekad
untuk nggak main HP lagi sebelum tidur dan tidur lebih awal. Karena itu tuh begitu penting ternyata untuk tubuh manusia. Untuk info lengkapnya, segimana pentingnya tidur, segimana berharganya tidur, you must read this book. Dan buku ini juga udah diterjemahin ke bahasa Indonesianya, ada versi fisiknya juga yang dijual di toko-toko buku terdekat. Jadi grab this physical book, karena kalau baca buku digitalnya itu akan jauh lebih membosankan sih. Buku selanjutnya yang aku tamatkan adalah buku yang judulnya cukup panjang, yaitu How the King of Elfheim Learned to Hate Stories. Kalau kalian nonton video wrap up aku di bulan Mei, kalau nggak salah, di situ aku menamatkan trilogi Cruel Prince yang terdiri dari Cruel Prince, Wicked King, and The Queen of Nothing. Nah, How the King of Elfheim Learned to Hate Stories ini adalah kumpulan cerpen yang alurnya itu terjadi setelah events di 3 buku itu. Dan ini adalah semacam pelengkap gitu dari trilogi The Cruel Prince. Jadi kalau kalian suka baca The Cruel Prince, dan kalau kalian suka sama tokoh Cardan, tokoh utama cowok di trilogi itu, you must read this supplementary book. It is the perfect companion for the trilogy. Buku ini adalah kumpulan cerita pendek dari POV-nya Cardan, yang ternyata cerita-cerita pendek ini itu terkait satu sama lain. Dan aku baru sadar itu setelah menyelesaikan bukunya. Dan di dalam buku ini juga ada ilustrasi-ilustrasi cantik yang bikin aku kangen ingin reread baca trilogi The Cruel Prince lagi. Sekali lagi, kalau kalian suka trilogi The Cruel Prince, kalian harus baca buku ini. 2 buku selanjutnya yang aku tamatkan adalah sebuah graphic novel untuk middle grade, yaitu Diary of an Awesome Friendly Kid, volume 1 dan volume 2. Series ini merupakan spin-off dari series Diary of a Wimpy Kid atau buku harian si bocah tengil yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau serial utamanya itu, buku harian si bocah tengil, menceritakan tentang seorang bocah tengil yang bernama Greg Heffley. Serial yang ini, Diary of an Awesome Friendly Kid, menceritakan tentang sahabatnya Greg yang bernama Rowley. Jadi kalau di serial utamanya memang Rowley ini sering banget muncul di buku hariannya Greg. Karena kan mereka itu memang sahabat, mereka rumahnya deketan. Terus kalau di serial utamanya itu si Greg ini sering banget bersikap gimana ya, kayak membuli gitu ke si Rowley. Karena dia menganggap si Rowley ini culun, si Rowley ini tuh terlalu polos. Dan kayak nggak pernah puber gitu, kayak sangat tergantung banget sama kedua orang tuanya dalam memutuskan apapun. Dan orang tuanya si Rowley ini nggak suka sama Greg karena dia itu dianggap membawa pengaruh buruk ke dalam hidupnya Rowley yang polos. Nah, situasi-situasi itu semakin diperjelas waktu kita baca Diary of an Awesome Friendly Kid yang ditulis dari sudut pandangnya si Rowley Jefferson. Di 2 buku ini kelihatan banget bedanya Rowley sama Greg. Kalau Greg itu kayak nggak suka sama kedua orang tuanya dan kayak nggak diperhatikan gitu di keluarganya karena Greg ini anak tengah dari 3 bersaudara. Rowley ini kebalikannya. Rowley ini adalah anak tunggal, anak satu-satunya, dan dia itu nggak pernah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan hal itu tuh bikin Rowley jadi anak yang polos, anak yang berhati murni. Dan waktu Rowley bikin cerita superhero di buku diarinya itu, dia itu nggak membayangkan superhero-nya itu sebagai seseorang yang destruktif. Tapi kekuatan utama dari superhero yang diciptakan Rowley di bukunya adalah the power of kindness. Dan itu tuh bikin aku jadi suka sama tokoh Rowley ini. And I will definitely read the rest of the series kalau nanti Jeff Kinley merilis buku-buku berikutnya dari series ini. Buku selanjutnya aku tamatkan adalah ini, Air Susu Ibu, yang ditulis oleh Nora Ikstena. Aku udah bikin video lengkap tentang review 1 buku ini. Singkat cerita, buku ini adalah sebuah historical fiction yang bersetting di waktu-waktu setelah Perang Dunia di Latvia, saat negara itu baru lepas dari tangan Nazi dan kembali dijajah oleh Uni Soviet sampai akhirnya, karena kita tahu di awal tahun 90-an Uni Soviet itu runtuh,
Di buku ini pun diakhiri dengan kemerdekaan Latvia atas Uni Soviet, atau setidaknya saat kemerdekaan itu sudah semakin dekat. Dan buku ini diceritakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang seorang ibu yang merupakan seorang dokter kandungan dan putrinya. Dan di sini kita ngeliat banget gimana suramnya sudut pandang si ibu yang benci hidupnya, benci semua orang, benci kondisi negaranya yang dijajah. Dan hal itu sangat berkebalikan dengan kondisi anaknya yang lahir di tengah penjajahan dan menganggap penjajahan itu adalah status quo, adalah sesuatu yang sudah biasa. It's a very nice historical fiction book dan aku jadi belajar banyak fakta-fakta sejarah baru dari buku satu ini. Lalu di bulan Juni juga aku menamatkan 2 buku dari series Percy Jackson and the Olympians, yaitu buku ketiga dan buku keempat. Total ada 5 buku di series PJO ini dan aku pertama kali baca Percy Jackson itu tahun lalu kalau nggak salah, baca buku pertama dan buku keduanya di awal tahun lalu. Terus entah kenapa kayaknya aku belum minat untuk melanjutkan sampai akhirnya di bulan Juni ini aku baru memutuskan untuk lanjut lagi ke buku ketiga dan aku langsung dibuat nggak bisa berhenti sampai bablas ke buku keempat sampai tamat buku keempatnya juga di bulan Juni kemarin. Series Percy Jackson ini udah terbit cukup lama dari tahun 2005, jadi I assume kalian pasti rata-rata udah pada pernah baca dan udah tahu ceritanya, cuma aku aja sih yang terlalu telat baca series ini dan aku nyesal juga kenapa nggak baca dari dulu. Buku terakhir yang aku tamatkan di bulan Juni sebelum masuk ke wrap up Juli nanti adalah Where the Crawdads Sing yang ditulis oleh Delia Owens. Buku ini adalah buku yang aku baca awalnya itu gara-gara aku lihat buku ini akan difilmkan dan soundtracknya itu akan diisi oleh Taylor Swift yang menulis sendiri lagunya. I worship Taylor Swift, jadi aku langsung bilang ke Kak Rachel waktu itu, kita harus baca bareng buku ini sebelum filmnya rilis. Dan mungkin karena aku baca buku ini gara-gara Taylor Swift, penilaianku atas buku ini nggak terlalu objektif. Karena Taylor Swift itu suka buku ini dan otomatis waktu aku baca, aku itu udah positive thinking duluan kali ya sama buku ini. Karena di antara teman-teman yang aku ajak untuk baca barengan buku ini, kita ngomongin ini di live discussion YouTube yang nanti akan aku cantumkan linknya juga di description box. Mereka bertiga tuh nggak suka sama buku ini, cuma aku yang suka sama buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Kaya yang sejak kecil itu tinggal di sebuah rumah di tengah-tengah rawa-rawa gitu, bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tapi suatu hari ibunya meninggalkan rumah. Terus karena ayahnya itu abusive, kakak-kakaknya yang semuanya udah lebih tua daripada Kaya itu satu persatu meninggalkan rumah dan akhirnya ayahnya pun ikut meninggalkan rumah itu. Jadi akhirnya Kaya ini hidup sendirian di tengah rawa-rawa, benar-benar kesepian dan penduduk-penduduk kota terdekat itu menganggap dia aneh, dia disebut sebagai si gadis rawa-rawa atau Marsh Girl, dianggap sebagai seseorang yang gak beradab, orang liar gitu. Dan dijauhi masyarakat, dikucilkan masyarakat. Jadi bertahun-tahun Kaya ini hidup dalam kesendirian sampai akhirnya waktu dia beranjak dewasa ada sebuah penemuan menghebohkan di kota kecil itu, yaitu sesosok mayat cowok paling populer di desa terdekat itu. Di sepanjang buku kita mengikuti kisah Kaya dari dia masih kecil, dia beranjak remaja dan mulai mengenal cinta sampai akhirnya dia terlibat dalam kasus yang diduga kasus pembunuhan itu. Di luar negeri ternyata buku ini pun cukup disukai, tapi banyak juga yang benci buku ini apalagi setelah tahu bahwa Delia Owens, si penulisnya ini kontroversial dan ada dugaan bahwa pembunuhan yang diceritakan di dalam novel ini adalah pembunuhan yang terinspirasi dari pembunuhan yang dilakukan Delia Owens dan suaminya sendiri waktu mereka masih tinggal di Afrika bertahun-tahun yang lalu. So, I got mixed feelings about this book. Oke, lanjut ke buku-buku yang aku tamatkan di bulan Juli. Nah, seperti yang tadi udah aku singgung, di bulan Juni aku bablas baca Percy Jackson yang buku ke-4 dan ketiga.
Dan buku kelimanya itu aku baca di bulan Juli dan langsung aku tamatkan juga dalam waktu beberapa hari karena gimana ya, sensasi baca Percy Jackson ini sama kayak sensasi waktu aku baca serial Lockwood. Di awal-awal aku lambat-lambat gitu baca dari satu buku ke buku lain, bahkan sempat ada gap setahun juga antara buku ketiga dan buku keempat. Tapi waktu aku udah baca buku keempatnya Lockwood, aku langsung bablas sampai buku kelima sampai tamat semua seriesnya itu. Nah, hal yang sama terjadi waktu aku baca Percy Jackson ini. Buku ketiga dan buku keempat itu aku tamatkan di bulan Juni, dan kenapa buku kelimanya nggak aku tamatkan di bulan Juni adalah karena buku keempat itu baru aku tamatkan di tanggal 30 Juni. Jadi otomatis buku kelimanya ya pasti aku tamatkan di bulan Juli. Dan setelah baca buku kelimanya itu, I highly recommend this fantasy series. Kalau kalian suka fantasi, suka retelling mitologi Yunani, suka cerita middle grade, suka cerita adventure, dan I highly recommend this series. Dan aku sekarang ngerti banget kenapa booktuber Scholastica Rosa alias Tika itu suka banget sama karya-karyanya Rick Riordan. Karena setelah baca PJO ini, aku pun jadi bikin janji sama diri aku sendiri untuk baca karya-karya Rick Riordan yang lainnya. Ada series lain yang aku baca juga di bulan Juli, yaitu Heartstopper. Jadi di bulan Juli kemarin aku berhasil menamatkan 2 bukunya Heartstopper. Kalau nggak salah ada 4 volume ya graphic novelnya Heartstopper ini. Dan aku baca buku ini karena rekomendasi dari Tika yang suka banget juga sama buku ini, dan aku pun udah nonton seriesnya di Netflix beberapa episode, dan aku merasa interaksi antara Nick dan Charlie ini sweet banget, dan jadi penasaran gimana cerita aslinya di series graphic novel ini. Dan ternyata memang versi Netflix itu benar-benar ngeplak dari bukunya, cuma ada beberapa tambahan bumbu di versi Netflix dan lebih ada dramanya gitu di sana. Kalau baca bukunya itu kayak lebih smooth gitu hubungan antara Nick dan Charlie. Kalau kalian suka cerita-cerita romance yang bikin kupu-kupu muncul di perut, yang bikin kalian senyum-senyum dan geli sendiri, I highly recommend Heartstopper series. Kayaknya di bulan Juli kemarin, begitu aku bikin wrap-up ini, aku baru sadar kalau aku banyak banget baca series. Karena buku selanjutnya yang aku tamatkan adalah buku pertama dari serial The Twisted Tales by Disney, yaitu A Whole New World, sebuah retelling dari cerita Aladdin. Nah, tapi kalau di series Twisted Tales ini, kalian nggak perlu baca urutan karena masing-masing buku itu merupakan sebuah standalone. Tapi yang menjadi benang merah mereka semua adalah mereka itu sama-sama versi twisted retelling dari cerita fairy tale-nya Disney. Di buku ini kita diajak berandai-andai gimana apa yang terjadi jika waktu Aladdin membawa keluar lampu genie dari Cave of Wonders, dia menyerahkan lampu itu pada Jafar dan Jafar yang menguasai lampu itu. Karena kita tahu kan kalau di cerita Aladdin yang versi Disney, waktu Aladdin keluar dari Cave of Wonders itu, dia berhasil membawa lampunya Genie dan Jafar tuh nggak dapetin lampu itu sampai di saat-saat terakhir. Tapi di sini sejak awal Jafar udah dapetin lampu itu dan cerita Aladdin berubah menjadi cerita yang super dark. Dan jauh lebih sulit bagi Aladdin dan Jasmine untuk mengalahkan Jafar. Hal yang paling aku suka di buku ini adalah meskipun cerita dongeng Aladdin menjadi sangat ribet dan sangat dark gara-gara lampu itu jatuh ke tangan Jafar sejak awal, aku suka banget tokoh Jasmine di sini karena dia itu digambarkan sebagai seorang putri yang smart, seorang putri yang fearless dan punya bakat memimpin. Bukan hanya sekedar seorang putri cantik yang menunggu diselamatkan, tapi dia menjadi seorang putri pahlawan yang membantu menyelamatkan Agrabah dan seluruh warganya. Buku berikutnya lagi-lagi adalah sebuah part of a series, yaitu The Heart Principle yang ditulis oleh Helen Hoang. Sama seperti serial Twisted Tales, kalian nggak harus baca urutan karena aku sendiri baca dari buku ketiga ini The Heart Principle. Karena masing-masing bukunya itu merupakan sebuah standalone. Ada 3 buku dalam series ini, yaitu
The Love Hypothesis, The Bright Test, dan yang ketiga adalah ini, The Heart Principle. Dan benang merah yang menyatukan series ini adalah cowok-cowok tokoh utamanya itu saling bersaudara atau saling kenal. Buku ini merupakan sebuah steamy romance yang menceritakan sepasang cowok-cewek bernama Anna Sun dan Kwon Tip. Anna ini adalah seorang pemain biola yang terkenal mendadak gara-gara viral di YouTube. Sedangkan Kwon ini adalah seorang penyintas kanker. Mereka berdua sama-sama nggak mau terikat satu sama lain dan menemukan satu sama lain di sebuah dating app gitu. Aku seneng banget ngikutin perjalanan romansnya Anna dan Kwon di buku ini. Meskipun buku ini pun punya part yang sedih karena salah satu anggota keluarga Anna itu sakit berat. Dan buku ini tuh benar-benar ngasih tahu kita bahwa ketika seseorang sakit berat, yang dibebani itu bukan cuma orang yang sakit, tapi seluruh keluarganya, dan menjadi caretaker, menjadi seseorang yang merawat anggota keluarga yang sakit itu begitu penuh dengan duka dan dilema. Dan itulah part yang sedih dari buku ini. But if you love steamy romance, then try reading this book. Lanjut, buku selanjutnya yang aku tamatkan adalah satu-satunya buku thriller kayaknya yang aku tamatkan di sepanjang bulan Juni dan Juli ini, yaitu Bullet Train by Kotaro Isaka. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Maria Beetle. Aku baca buku ini gara-gara baca bareng yang diadakan oleh Kak Aya di Sofa Literasi. Dan buku ini juga akan segera dirilis filmnya yang dibintangi oleh Brad Pitt. Jadi aku penasaran juga sama buku satu ini. Buku ini menceritakan tentang events yang terjadi di sebuah Shinkansen atau bullet train, di mana di dalam Shinkansen ini, di satu perjalanan ini, banyak di antara penumpangnya yang merupakan orang-orang dari dunia gelap. Ada pembunuh bayaran, ada anak SMP yang super psikopat, lalu ada seorang ayah yang ingin membalaskan dendam. Semuanya itu bersatu di dalam kereta ini dan hidden agenda mereka pun akhirnya bertabrakan satu sama lain. Buku ini penuh dengan action, penuh dengan komedi juga meskipun thriller. Dan itu yang bikin aku menikmati baca buku ini. Meskipun waktu di diskusinya ada beberapa pembaca yang gak nyaman baca buku ini karena untuk ukuran thriller, buku ini terlalu banyak jokes-nya. But personally, I love this book. I really enjoy reading this one. Kalau kalian suka konten-konten wrap up books kayak gini, kalian bisa nonton videoku yang di sini dan di sini. Jangan lupa untuk like and subscribe and see you in my next videos. Bye-bye!